menyatakan terdakwa bersalah. Itu dapat kita lihat tadi mulai dari awal sampai akhir hakimnya, ketua itu membacakan sendiri, tidak berbagi dengan temannya. Biasanya membacakan putusan pengadilan itu dibagi-bagi dengan temannya, betul tidak? Nah, yang kedua, hakim yang di sebelah kiri langsung pergi. Itu dari efek psikologis. Nah, yang ketiga, ibu daripada Ami Wijaya tanggal 19 sampai tanggal 25 Mei 2013 dia dirawat di rumah sakit. Saya ulangi ya, tanggal 19 sampai 25 ibu Ami Wijaya dirawat di rumah sakit, sedangkan mereka punya surat tanggal 20 Mei 2013 ya, memberi akte hibah. Bagaimana seorang ibu-ibu memberikan akte hibah di tanggal yang ibunya sendiri ada di rumah sakit? Nah, itu pertanyaan pertama, dan itu tidak dipertimbangkan. Kemudian Departemen Hukum HAM, kantor notaris mengatakan tidak terdaftar Yayasan Meta Karunia Menteri. Kalau Kementerian Hukum HAM saja menyatakan tidak terdaftar, kantor notaris tidak terdaftar, kecamatan tidak terdaftar, FKW tidak terdaftar, itu apa namanya? Organisasi liar. Itu organisasi liar. Kalau tidak terdaftar di seluruh lembaga negara. Kemudian sertifikat adalah atas nama ibundanya. Maka adalah wajar apabila ibundanya meninggal, anaknya mengurus dengan cara melaporkan ke Polres. Kemudian membuatkan tindak lanjut di BPN. Memang seperti apa jadinya? Seperti apa? Kalau misalnya orang tua yang lain meninggal, apakah itu tidak dilakukan? Nih, iris kuping saya, itulah cara yang dilakukan. Lalu dia bilang berdasarkan pasal 263 katanya. 266 ya. Klien saya ini katanya bersalah. Pasal 266 ya. Dikatakan bersalah 1 tahun 2 bulan. Bohong itu. Tidak bersalah, maka kita katakan banding. Dia bilang lagi, klien saya ini katanya menyesal. Ada menyesal nggak? Karena itu punya orang tua. Nggak ada menyesal kan? Ibu ini dan adiknya dari New Zealand menyatakan tidak ada menyesal. Ponakannya dari Cianjur tidak ada menyesal. Mereka menyatakan itu adalah punya orang tua itu. Oleh karena itu kita nyatakan banding, karena itu lebih tepat. Jadi banding adalah kata terbaik untuk mengatasi kebuntuan seperti ini, apalagi dikatakan bersalah. Jadi kita menyatakan banding. Oleh karena itu segera kita ke PN Barat untuk menyatakan banding. Terus ini Bang, pertanyaan saya Bang, apakah ada aduan dari pihak ahli waris kepada Kementerian ATR BPN bahwa kita akan mengadukan ini. Ya, sertifikat rumah ini kan lagi bermasalah di pengadilan. Seperti apa langkahnya Bang? Akan kita adukan segera. Karena BPN dan Polres Jakarta Barat sudah bertindak benar. Demikian juga Lurah Kalimantan Utara sudah benar. Demikian juga Kementerian Hukum sudah benar. Apa yang dibilang? Katanya terdakwa menyesal. Gak ada itu menyesal itu. Tidak ada menyesal ya. Tidak ada menyesal dia. Jangan kadang-kadang pengadilan. Kapan dia mengatakan menyesal? Ditunjukkan videonya, saya melihat. Tidak ada menyesal, ya. Jadi oleh karena itu, ibu tetap konsisten, kita menyatakan banding. Ada lain pertanyaan? Pak, sebenarnya nggak ada izin untuk rumah ibadah di sini? Nggak ada izinnya. FKUB, camat, kantor wali kota, kantor provinsi, Kementerian Hukum HAM, kantor notaris menyatakan tidak terdaftar yayasan ini. Berarti mereka beribadah Ilegal. Ilegal dong, ilegal. Terus tindakan dari pihak berwenang Pak? Akan kita lakukan tindakan.
sebenarnya mereka itu tersangka, sudah tersangka, pra-peradilan juga ditolak, tapi entah kenapa Jakarta Barat berubah jadi ini yang dilimpah ke pengadilan. Luar biasa nggak Jakarta Barat ini? Pak, ke depannya kalau meter banding, Pak, kan berarti ada lagi ada nggak rencana mungkin memperkuat supaya ini saksi ahli, Pak, yang bisa menjelaskan? Oh iya, kita sudah mengajukan ahli, tapi kita juga akan menempuh segala upaya karena itu tidak boleh jadi yayasan. Ibu ini adalah korban. Kapan ada rencana ke Kementerian ATR BPN, Bang? Segera Ya. segera akan kita proses. Karena orang yang menyatakan rumah itu adalah yayasan berdasarkan akte di bawah tangan, itu ibu siapa namanya itu yang kita ke rumahnya, Cukando. Masih hidup kok Eva Cukando. Tapi sampai hari ini tidak dihadirkan oleh jaksa. Kenapa tidak dihadirkan oleh jaksa sampai hari ini? Karena tidak mau boroknya terungkap. Terus ibu daripada ibu ini tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi itu bahasa hukum itu. Aktenya walaupun di bawah tangan. Sedangkan akte pemberian itu, akte hibah adalah akte notaris. Dan ibunya sendiri sedang dirawat di rumah sakit. Ada surat pernyataan dari rumah sakit. Berulang kali kita minta. Apa namanya ini? Berarti pengadilan telah bersekongkol dengan kejahatan gitu loh, ya. Saya kira tuh Indonesia masih ada keadilan gitu, Bang. Ternyata kok banyak oknum-oknum yang Bang, ini kan memutar balik fakta gitu, terus kok bisa? Saya kan ahli warisnya, saya kan anaknya. Ya kan, kalau sertifikat itu saya ganti pakai nama saya, itu pakai notaris, itu sah dong. Jadi di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sekarang gimana rakyat bisa percaya kepada pengambilan seperti ini? Karena saya terus terang jujur, saya kecewa dengan hukum yang ada di Indonesia. Kalau seperti ini terus, jadi banyak korban-korban yang tidak bersalah. Korban-korban mungkin seperti saya juga banyak, yang rumahnya diambil mafia tanah, mengatasnamakan agama gitu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan Abang Komarudin ini, mari kita jadikan keadilan ya Bang ya.